Dok, saya itu sering banget kena asam lambung, mah, GERD, nyeri banget. Itu kenapa ya? Sebenarnya ya, asam lambung itu bisa disebabkan karena banyak hal. Salah satunya adalah kebiasaan teman-teman sendiri yang ternyata tidak disadari dapat merusak lambung loh. Nah, lalu kebiasaan apa aja sih yang nggak sadar bisa merusak lambung teman-teman? Yang pertama, tidak menjaga kebersihan. Asam lambung, GERD maupun infeksi pada lambung itu paling sering karena infeksi Helicobacter pylori. Umumnya tidak bergejala, namun kalau sudah bergejala biasanya rasa nyeri tidak nyaman pada area perut, asam lambung meningkat, diare, bahkan rasanya itu perut kayak bergejolak dan demam nih teman-teman. Infeksi H. pylori ini tidak hanya merusak saluran pencernaan usus halus, usus besar ya, namun juga bisa merusak lambung teman-teman, di mana dia membuat luka pada lambung yang akhirnya merusak struktur lambung sehingga meningkatkan resiko munculnya asam lambung atau GERD. Jadi kalau teman-teman saat ini mengalami asam lambung berlebihan, sudah jaga pola makan, sudah jaga pola hidup, tapi tetap aja asam lambungnya nggak hilang-hilang, coba ditelaah lagi apakah dulu pernah mengalami infeksi H. pylori yang menyebabkan kerusakan pada lambung teman-teman. Nah, ada beberapa mekanisme ya terjadinya infeksi H. pylori ini. Yang pertama, gastrooral. Jadi melalui muntahan dari lambung. Kalau ada orang yang muntah, dia muntah di kolam renang, di sungai, terus sungai dan air kolam renang itu masuk ke mulut teman-teman, maka itu bisa meningkatkan resiko H. pylori. Yang kedua, oral to oral. Nah, air liur misalnya ciuman gitu ya, atau menggunakan alat makan bersamaan. Ini bisa meningkatkan penularan infeksi H. pylori. Serta fecal to oral. Fecal to oral itu dari ya. Ada yang di sungai mengandung H. pylori, terus teman-teman mandi di sungai tersebut, atau mencuci pakaian, mencuci alat makan, itu dapat meningkatkan resiko infeksi H. pylori yang meningkatkan resiko kerusakan lambung. Yang kedua, menggunakan obat anti nyeri golongan NSAID. Nah, penggunaan NSAID berkepanjangan itu dapat meningkatkan resiko perlukaan pada lambung dan perdarahan pada saluran pencernaan kita nih. Di mana NSAID ini adalah golongan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri, peradangan, maupun demam ya. Yang paling sering terjadi adalah teman-teman menggunakan NSAID ini sebagai obat andalan anti nyeri. Jadi setiap nyeri langsung beli NSAID secara bebas di apotek ya. Karena rasanya itu nyaman banget, habis pakai NSAID itu nyeri-nyeri, pegelinu, terus rasa tidak nyaman pada tubuh itu langsung menghilang. Padahal NSAID itu punya lambang K merah, artinya baru boleh dikonsumsi dengan resep dokter. Jadi kalau teman-teman mengkonsumsi NSAID sembarangan, terus-menerus dalam jangka panjang, jangan heran kalau nantinya teman-teman malah gampang terkena asam lambung, GERD, nyeri perut. Apalagi yang paling ngeri nih, bilangnya obat herbal. Tapi dia nggak pakai BPOM, nggak ada izin edarnya, nggak tahu zatnya apa. Ketika diminum emang enak, langsung pegelinu hilang. Tapi kalau diminum dalam jangka panjang, coba deh ditunggu sebulan 2 bulan aja. Langsung teman-teman pasti bisa ngerasain rasa nyeri perut yang nggak nyaman banget di area ulu hati. Terus asam lambung meningkat, sering bersendawa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka obat-obatan herbal tersebut mengandung NSAID juga yang dapat menyebabkan kerusakan pada lambung nih teman-teman. Yang ketiga, mengkonsumsi alkohol. Bisa terjadi akut maupun kronis ya, secara tiba-tiba maupun secara jangka panjang. Nah, minum alkohol yang berlebihan itu juga dapat menyebabkan luka hingga perdarahan pada dinding lambung. Bahkan konsumsi alkohol dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko kanker pada saluran pencernaan, termasuk kanker lambung loh teman-teman. Resiko kanker lambung karena alkohol ini dapat meningkat kalau teman-teman mengkombinasikan alkohol dengan merokok ataupun sering mengkonsumsi makanan tinggi garam maupun tinggi pengawet ya. Yang keempat, merokok. Nah, buat laki-laki perempuan yang bilangnya mengeluh sering sakit asam lambung kronis, wah ini udah kelihatan penyebab dari asam lambungnya ya.
di mana merokok ini merupakan salah satu resiko yang bisa menyebabkan munculnya gastritis kronis atau asam lambung kronis dan juga bisa meningkatkan resiko terjadinya ulkus atau luka pada lambung nih. Kenapa? Karena nikotin pada rokok dapat meningkatkan produksi cairan lambung sehingga bikin lambung lebih asam, lebih gampang merusak mukosanya dan merusak dinding-dinding lambungnya nih. Yang kelima, sering mengkonsumsi steroid. Nah, steroid ini merupakan salah satu faktor yang meningkatkan resiko terjadinya ulkus atau perlukaan bahkan perdarahan pada lambung ya. Khususnya kalau teman-teman mengkombinasi steroid ini dengan obat anti nyeri golongan NSAID. Kombinasi obat ini paling klop banget untuk meningkatkan resiko kerusakan lambung ya teman-teman. Apalagi kalau dikonsumsi dengan perut kosong. Wah, dalam jangka waktu 3 hari 4 hari aja itu dapat meningkatkan resiko kerusakan pada lambung nih. Nah, makanya sangat-sangat disarankan ketika teman-teman mau mengkonsumsi steroid ataupun NSAID untuk menghilangkan rasa nyeri, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Dan ketika mengkonsumsi obat NSAID dan steroid ini, itu pastikan jangan dalam keadaan perut kosong ya, harus sesudah makan nih teman-teman, agar tidak mengalami kerusakan lambung. Yang keenam, terlalu banyak mengkonsumsi suplemen kalsium maupun suplemen vitamin D. Ya, mengkonsumsi suplemen kalsium maupun vitamin D dalam dosis yang wajar itu bagus banget untuk kesehatan ya teman-teman. Namun ternyata ketika teman-teman mengkonsumsi kalsium dan vitamin D berlebihan, itu dapat meningkatkan resiko munculnya ulkus atau perlukaan pada lambung karena kadar kalsium yang tinggi dapat memicu peningkatan kadar produksi asam lambung pada tubuh. Terutama nih anak-anak yang sedang meningkatkan tinggi badan atau membentuk otot gitu ya, biasanya langsung mengkonsumsi suplemen tinggi kalsium dan suplemen tinggi vitamin D. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen tinggi kalsium dan vitamin D, kalau sudah rasa lambungnya itu tidak nyaman dan penuh, maka sebaiknya dikurangi dosis kalsium dan vitamin D-nya. Yang ketujuh, pola makan tidak teratur. Kalau yang punya asam lambung, sangat disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam jangka waktu yang stabil. Ya, jadi kalau pagi sarapan antara jam 7 sampai jam 8, makan siang jam 12 sampai jam 1, makan malam antara jam 5 sampai jam 6. Usahakan waktunya teratur, jangan loncat-loncat, jangan nggak makan sama sekali. Nah, itu tuh yang dapat meningkatkan resiko kerusakan lambung. Mengkonsumsi makanan yang dapat mengiritasi lambung. Ya, ini udah pasti banyak yang tahu ya. Mungkin pada sebagian orang itu nggak ada efeknya terhadap lambung. Tapi pada beberapa orang lain, makanan ini dapat meningkatkan produksi asam lambung. Seperti makanan pedas, ya cabai-cabean, di mana cabai mengandung capsaicin yang dapat mengiritasi bagian lambung. Yang kedua, kafein. Ya, kafein ini merupakan stimulan yang ditemukan pada teh maupun kopi. Tapi pada sebagian orang, kafein ini dapat mengiritasi lambung sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada lambung nih teman-teman. Dan yang ketiga adalah makanan yang bersifat asam. Contohnya seperti buah-buahan yang rasanya kecut, daging-dagingan, daging merah. Jangan salah ya, daging merah ini bersifat asam loh teman-teman. Kafein, minuman berkarbonasi, minuman yang berpenanis. Ini adalah makanan yang ketika diproses dalam tubuh dapat meningkatkan kadar keasaman pada lambung. Ya, jadi sebaiknya kalau teman-teman saat ini mengalami kondisi asam lambung, maka batasi makanan-makanan tersebut. Selanjutnya, salah satu penelitian di Jepang yang dilakukan pada pekerja shift bergilir menunjukkan bahwa mereka yang bekerja pada shift bergilir itu punya perlukaan lambung lebih besar dibandingkan dengan mereka yang kerja harian biasa. Nah, kemungkinan itu bisa disebabkan karena di orang-orang yang kerja shift-shiftan, biasanya jam makannya kurang teratur, jam tidur kurang teratur, ada tekanan dari pekerjaan maupun karena dia pegelinu gitu kan, sering mengkonsumsi obat-obatan NSAID. Itu terbukti dapat meningkatkan resiko kerusakan lambung dibandingkan dengan orang-orang yang waktu kerjanya teratur ya teman-teman.
Makanya kalau teman-teman punya penyakit asam lambung, sebaiknya pilihlah pekerjaan yang jam kerjanya teratur, bukan pekerjaan yang shift-shiftan untuk mengurangi kerusakan lambung. Dan yang terakhir adalah stres dan depresi. Nah, stres emosional secara berlebihan itu menjadi salah satu penyebab kenaikan asam lambung ataupun pH lambung pada saluran pencernaan kita. Sementara untuk depresi, selain merusak lambung, juga meningkatkan resiko kanker lambung nih teman-teman. Makanya sebaiknya segeralah lakukan pola hidup sehat jika teman-teman masih sayang sama lambungnya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.